tanggal 14 ya Desember. Ya karena dari awal sudah bilang siap, maka tetap siap. Alhamdulillah saya tentu berbahagia juga bisa memenuhi permintaan ini dan merasakan suasana di ranting Muhammadiyah Pondok Labu ya, yang sekarang telah berusia 10 tahun. Tentu luar biasa. Biasanya ranting ini tidak mendapat perhatian. Biasanya dia tumbuh begitu saja ya, dan kurang dihitung. Khusus ranting Pondok Labu, saya kira seluruh Indonesia ini dikenal. Jadi memang persoalan saksiyah yang berada di balik itu sangat menentukan. Dan alhamdulillah saya bersyukur pada Allah SWT mengenal Prof. Din sekian lama, lalu bersama-sama dengan beliau dalam berbagai aktivitas, baik di Majelis Ulama Indonesia sejak beliau sebagai sekum, kemudian wakil ketua umum, jadi ketua umum, dan apalagi menjadi ketua one team. Semua hari-hari yang indah yang kami lewati bersama dalam perjuangan, kemudian juga dalam Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina, di mana dengan segala kesibukan Prof. Din, tapi tidak pernah melupakan aktivitas Bela Palestina dan berbagai aktivitas-aktivitas persatuan umat lainnya. Tentu ini adalah karunia dari Allah SWT buat kita bangsa Indonesia. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan pada Prof. Din, dipanjangkan umurnya untuk dapat terus berbuat bagi umat, bangsa dan negara kita tercinta. Bahkan untuk ASEAN dan dunia, Prof. Din selalu diharapkan. Mudah-mudahan Prof. Din paling tidak menyamai Pak Mahathir Muhammad insya Allah sampai 100 tahun, tapi tetap sehat walafiat dan bisa berkontribusi. Sungguhnya salah satu doa kita tidak mau ya untuk hidup panjang usia tapi jadi beban ya. Jadi beban atau kita kemudian tidak bisa lagi merasakan hidup ini. Di antara doa yang luar biasa yang diajarkan Nabi SAW di penutup majelis, wa matti'na bi asma'ina wa absarina ya wa quwwatina abadan ma ahyaitana waj'alhul waritha minna. Ya Allah, jadikanlah pendengaran kami, penglihatan kami dan kekuatan kami ya itu menjadi pewaris kami ya. Jadi selain berikan kami nikmati pendengaran, penglihatan dan kekuatan, jadikanlah pewaris. Apa maksudnya pewaris? Kalau boleh itu kita wafat dalam keadaan pendengaran, penglihatan dan kekuatan masih baik. Ya, itu maksud daripada doa tersebut. Jangan kita yang mewarisinya. Ya, pendengaran sudah hilang, penglihatan juga tidak ada kekuatan dan kita masih hidup. Insya Allah Prof. Din ya, seperti itu karena luar biasa apa yang beliau lakukan. Saya diminta untuk mengisi hikmah tasyakuran. Kita berangkat saja dari hadis Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sangat menakjubkan urusan orang beriman itu. Urusannya semua adalah kebaikan. In asabatu sarra syakar, wa in asabatu dharra sabar, fakana khairal lahu. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang dia sukai, dia bersyukur. Dan kalau ditimpa sesuatu yang dia tidak sukai, dia bersabar. Dan itu semua kebaikan baginya. Maka mudah-mudahan kita semua ini menjadi orang-orang yang beriman, yang tentu saja salah satu cirinya pandai bersyukur. Dan kesyukuran kita menjadi kebaikan. Kebaikan pertama adalah
karunia itu ditambahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ayat yang dibaca qori kita, yang tadi bacaannya luar biasa. Ya, Masya Allah. Sudah tajwidnya bagus, lagunya bagus, tahu bagaimana berhenti dengan cepat. Ya, kadang-kadang orang susah berhenti. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambahkan nikmatku pada kalian. Apa yang dimaksud dengan ditambahkan? Para ulama membahasnya, di antaranya secara lahiriahnya, secara nominalnya, secara kuantitasnya bisa bertambah. Tetapi yang paling jelas adalah bahwa dia bertambah dari sisi nilainya, kemanfaatannya, yang dalam bahasa umum kita barokahnya. Ya. Kalau kita mensyukuri, mungkin tidak langsung bertambah secara nominal, ya, secara angka, tapi kenikmatannya itu luar biasa dan menjadi sesuatu yang terasa adanya. Kadang-kadang sesuatu kita senang mendapatkannya, tapi seolah-olah sekejap mata dia hilang. Itu tidak ada berkahnya. Mungkin karena kita tidak bersyukur. Bagaimana sih bersyukur itu? Yang pertama tentunya adalah selalu mengembalikan nikmat ini kepada sang pemberi nikmat satu-satunya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita peroleh itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita selalu menyebut-nyebut nikmat tersebut dan menyebut-nyebut sang pemberi nikmat. Inilah yang sering kita ucapkan dengan alhamdulillah, ya, wa syukrulillah. Atau dalam bahasa Indonesia kita bersyukur, ya, kita memuji Allah SWT. Jadi kita tahu dari Allah, tapi kita juga selalu mengembalikannya, kita selalu menyebut-nyebutnya dalam kehidupan sehari-hari. Sungguhnya ini sepatutnya kita amalkan. Kita kadang berterima kasih pada seseorang yang memberi nikmat, tapi kita lupa nyebut-nyebut orang itu. Bahkan kadang-kadang di saat yang diperlukan menyebutnya. Ini mohon maaf, betapa banyak orang yang diberi rekomendasi Prof. Din. Mungkin orang itu tidak pernah menyebut bahwa saya ini diberi rekomendasi Prof. Din. Ya, biasa seperti ini. Padahal dalam hadis sahih, orang yang tidak berterima kasih pada manusia tidak akan pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita bersyukur pada Allah, kita sebut-sebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala dalam zikir-zikir kita. Tidak selalu bunyinya Bu alhamdulillah, syukurlah, tidak selamanya. Kita sebut subhanallah, ya, kita sebut la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu semua adalah ucapan-ucapan tanda syukur. Yang ketiga ini saya tidak boleh panjang-panjang, apalagi di siang hari. Memanfaatkan nikmat itu sebagaimana yang dikehendaki oleh sang pemberi nikmat, ya, yang memberikan atau memaksimalkan pemanfaatannya. Kalau ada di antara kita diberi hadiah handphone, tapi dia disimpan, ya, tidak dipakai, itu tidak bersyukur. Atau dipakai tetapi pada hal-hal yang tidak disukai oleh yang memberikan kita handphone. Mungkin kita diberikan untuk mudah komunikasi, kita nggak pernah komunikasi dengan sang pemberi handphone, atau bahkan kurang komunikasi dengan orang-orang yang harus kita komunikasi, keluarga kita, ya. Atau kita malah menggunakannya pada hal-hal lain. Jadi persoalan komunikasi ini begitu penting ketika kita punya handphone. Tentu saja jangan sampai handphone ini, gadget ini, ya, smartphone ini seperti yang banyak diungkapkan, memang mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang dekat. Dan ini tantangan yang luar biasa hari ini. Ini mohon maaf Bapak Ibu,
karena masih berbicara tentang syukur, mari bersyukur dengan handphone, dengan smartphone untuk digunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai menjauhkan yang dekat, walaupun kadang-kadang mendekatkan yang jauh. Tapi yang banyak terjadi bukan itu, menjauhkan yang dekat dan yang jauh pun tidak terjangkau. Ya, ini yang terjadi. Banyak keluarga kita, bahkan kadang-kadang orang tua, tidak pernah kita WhatsApp, tidak pernah kita telepon. Bahkan mohon maaf suami istri, ya, suami istri. Ini kalau suami istri biasanya suaminya yang malas nih, ya, seharian di kantor, di pasar, gak pernah WA istrinya. Terus istrinya bilang, kamu itu ya mas ya, gak ingat-ingat aku. Oh aku ingat terus kok. Ya. Buktinya apa ingat? WA aja enggak. Mungkin dia udah WA orang sekantor atau orang se-Indonesia, istrinya nggak pernah di WA. Ya, itu sebagai contoh. Ini persoalan komunikasi. Dalam rasa syukur kita ada alat ini. Seharusnya ketersambungan dengan orang-orang yang kita cinta itu terus terjaga. Karena dalam keadaan dunia seperti sekarang, kesibukan luar biasa, kuantitas komunikasi menjadi berkurang. Ya, tapi itu bisa teratasi kalau kita masih mau gunakan nih, ya, paling tidak sekali, 2 kali, 3 kali sehari masih menanyakan kabar, masih berbagi. Dan kalau kemudian kuantitasnya tetap kurang, mari jaga kualitas. Problema kita hari ini adalah kuantitas komunikasi sudah jauh, kemudian kualitasnya juga begitu buruk. Ya, Bapak Ibu sering melihat video-video atau foto di mobil, di meja makan, semua orang pegang handphone, semua menghadap kotak kecil itu dan tidak bercakap-cakap di antara mereka. Dan ketika ada yang bercakap tidak menoleh. Ya. Ini menunjukkan kurang syukur dengan karunia tersebut. Nah, maka mudah-mudahan dalam kesempatan ini kita bisa, ya, di samping mensyukuri keberadaan PRM 10 tahun, 113 tahun Muhammadiyah yang sangat luar biasa. Saya tidak pernah ada yang memberitahu saya, tapi setelah saya pelajari, saya sering menyampaikan pada syekh-syekh, pada teman-teman di luar negeri, Muhammadiyah adalah ormas terbesar seluruh dunia. Ya, Allahu Akbar. Ini nikmat, karunia Allah. Karunia Allah bukan untuk orang Muhammadiyah saja, tapi untuk bangsa Indonesia. Bahkan sekarang ini sudah di berbagai belahan dunia. Saya kebetulan saat ini diangkat sebagai anggota Dewan Fatwa negara bagian Perlis. Ya, alhamdulillah. Jadi saya selalu di MUI Pusat, Pak Suyatno, terima kasih. Ya, saya juga anggota Majelis Fatwa di Perlis. Waktu saya ke sana, subhanallah, saya bertemu Umam Universitas Muhammadiyah Malaysia. Ya, luar biasa. Jadi ini patut disyukuri, dan ya mohon maaf tentu tidak bermaksud menggurui, ya, apalagi ada guru kita Prof Din di sini. Tapi mensyukuri ini adalah terakhir, yang keempat, bagaimana menjaga nikmat itu. Ada 4 poin mensyukuri, ya, mengembalikan pada Allah SWT, menyebut-nyebut Allah SWT atau sang pemberi nikmat. Yang ketiga adalah memanfaatkan dengan sebabnya. Yang keempatnya adalah, yang ketiga, yang keempat, menjaga, memeliharanya. Ya, insya Allah Muhammadiyah akan terus hidup dan memberi berkah kalau kita semua sama-sama menjaganya. Terutama dengan apa yang menjadi misi utama Muhammadiyah, seperti yang dibacakan juga oleh qari kita tadi, ya, yang merupakan organisasi dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Ini saya yakin akan menjadi sesuatu yang luar biasa, dan bersama-sama kita akan mewujudkan kemajuan Indonesia, ya, kemajuan Indonesia, dan tidak berhenti sekedar kemajuan Indonesia, tapi akan mengembalikan kejayaan umat, Izzul Islam wal Muslimin yang kita damba-dambakan insyaallah. Banyak yang mau disebut tapi tidak bijaksana. Kalau terlalu panjang saya cukupkan sampai di sini. Semoga ada waktu lain dapat bertemu dengan Bapak dan Ibu, dan kita masih bisa sharing dengan hal-hal yang bermanfaat buat kita semua, juga buat keluarga dan umat kita.
Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah tadi tausiah oleh Ustaz kita. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang senantiasa bersyukur dan bersabar. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya hadirin yang kami hormati, tiba saatnya kita mendengarkan sambutan dari jajaran pemerintah yang menjadi mitra strategis Muhammadiyah, dalam hal ini Muhammadiyah Ranting. Dengan segala hormat kami persilakan kepada Lurah Pondok Labu, Bapak Nahnur Fanir Akom, untuk memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa syukru lillahi haqqa syukrih, wala hawla wala quwwata illa bih. Allahil aliyyil qadir, wallahil aliyyil hakim, ala jami'i qudrati wa hikmatih. Yang saya hormati para pejabat pemerintah, hadir bersama kita Lurah Pondok Labu Bapak Nur Fanir Atom. Saya ingat nama beliau ini bom atom. Dan para pejabat pemerintah lain, ya. Begitu pula pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyah, Pak Yatno yang mewakili PDM, Pak Hamzah yang mewakili PCM. Beliau ini berdua fungsi, sekretaris pimpinan ranting dan juga ketua pimpinan cabang. Begitu pula ibu-ibu Aisyah, Bu Fartiwi, dan juga ada Aisyah Cenere yang hadir. Hadirin hadirat, semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya saya pikir tadi kita terus menikmati qasidah dari para lansia Sekolah Lansia Fatmawati. Tapi Pak Lurah, saya perhatikan wajah ibu-ibu tadi itu belum lansia, tepatnya setengah baya. Tadi Pak Ruli berbisik pada saya, sekolah lansia ini apa kurikulumnya? Sebaiknya tidak hanya lansia ibu-ibu, tapi juga lansia bapak-bapak. Dan kurikulum yang paling penting adalah persiapan menyambut al-maut. Saya pemerhati seni. Tadi lantunan sholawatnya, ya, ada dua solois penyanyi, ya. Suaranya bagus sekali. Dan saya amati yang menabuh rebana itu berbagai ekspresi. Lantas saya berimajinasi, jangan-jangan itu tumpahan kemarahan kepada suami. Karena yang memegang rebana besar tadi, yang di belakang itu, saya lihat, wah keras sekali. Mudah-mudahan ibu yang menabuh rebana tadi tidak melampiaskan emosinya kepada suami. Tentu ya, kita keluarga muslim apapun yang terjadi harus saling berpengertian. Nah, hadirin dan hadirat, sengaja acara ini kita adakan agak mendadak ya Pak Hamzah. Sempat tertunda, seharusnya tanggal 5 Desember yang lalu. Namun saya pribadi harus berangkat ke Bali, ya. Ya mohon maaf, waktu itu ada penganugerahan ICMI Award dalam milad dan silaknas ICMI kepada beberapa tokoh pengurus, ya, termasuk Pak Yusuf Kala, Pak Nasaruddin Umar, dan saya juga kebagian.
tokoh apa kemarin, pendidikan, kemanusiaan dan perdamaian dunia gitu. Nah, saya pentingkan kembali, saya mohon maaf dan berterima kasih bisa ditunda hari ini. Maksud dan tujuannya tiada lain agar kita warga Persyarikatan Muhammadiyah ini tidak melupakan hari lahir kita. Mengingat hari lahir maka disebut peringatan sekaligus perayaan. Tapi juga kita pakai istilah tasyakuran dari kata syukur, bahwa kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atas organisasi kita yang tercinta ini sudah berusia 113 tahun menurut penanggalan Masehi, lahir 18 November 1330 ya. Sedangkan menurut penanggalan Hijriyah 8 Dzulhijjah ya, 2 hari sebelum Idul Adha, mohon maaf tadi 1912, kalau Hijriyahnya 1330. Muhammadiyah sudah berusia tambah aja 3 itu, 113 menjadi 116 tahun. Jelang Idul Adha yang akan datang 117 tahun. Nah, sekaligus Muhammadiyah Ranting Pondok Labu berusia 10 tahun. Karena dilantik, kita ingat di Masjid Al-Bai'ah dulu pada 18 November, persis seperti hari lahir Muhammadiyah, tahunnya 2015. Jadi sekarang berusia 10 tahun ya, sudah lebih 2 bulan atau 1 bulan gitu. Kita syukuri ini semua ya, sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, termasuk ayat yang dibacakan oleh qari kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tidak usah saya terjemahkan. Tapi ada satu ayat penting yang relevan dengan semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ayat itu berbunyi, fa bi ni'mati rabbika fahaddits. Fa bi ni'mati rabbika, dan terhadap nikmat Tuhanmu. Luar biasa nikmat bagi kita semua, tak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, rahmat Allah atas kita, tak dapat kita menghitungnya. Maka kata Allah, fa bi ni'mati rabbika fahaddits, terhadap nikmat Tuhanmu, atau jamak nikmat Tuhanmu, fahaddits. Ini tidak mudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, tapi umumnya lakukanlah tahaddus bin ni'mah. Dari kata fahaddits, lakukanlah tahaddus bin ni'mah. Sering perbaruilah rasa syukur atas nikmat Allah. Tahaddus bin ni'mah, fahaddits dalam bahasa Arab kata hadis mengandung 2 pengertian paling tidak. Satu, hadis itu warta, ucapan, berita, warta. Maka fahaddits, beritakanlah, wartakanlah, bukan untuk riya. Bahwa kita sekarang memperingati milad, mungkin mengungkapkan rasa syukur kita terhadap apa-apa yang bisa kita lakukan. Fahaddits, itulah makna pertama dari tahaddus bin ni'mah. Makna kedua dari kata hadis dalam Al-Quran dalam bahasa Arab itu adalah perbaruilah. Hadis perbaruilah, kembangkanlah. Kira-kira pesannya pada setiap peringatan milad, lakukanlah perbaikan, lakukanlah pengembangan, penyempurnaan. Apa-apa yang telah bisa kita lakukan, sempurnakanlah, tingkatkanlah.
Itulah pesannya dari peringatan milad hari ini, tahadduts bin ni'mah. Ini pimpinan ranting Pondok Labu ya, sudah genap berusia 10 tahun, udah lewat 1 bulan, tepatnya 18 November 2015, sekarang 2025 ya, seharusnya ini sudah harus diganti kepengurusannya ya. Saya sebagai ketua pimpinan ranting sudah tidak boleh lagi Pak Hamzah, karena hanya boleh 2 periode berturut-turut. Ini sudah di akhir periode kedua. Maka waktu saya mengemban amanah sebagai ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah tidak boleh ketiga kali. Walaupun ada dukungan di muktamar, sebenarnya sudah ada selingan boleh lagi pada muktamar 2022 atau muktamar yang akan datang. Tapi saya selalu sampaikan ke pimpinan wilayah, pimpinan daerah seluruh Indonesia, saya tidak bersedia, karena jabatan tertinggi di Muhammadiyah adalah ranting. Nah, kada yang paling duluan masuk surga waktu saya jadi ketua umum, saya katakan adalah pimpinan ranting. PCM Pak Hamzah mohon maaf, dia koordinator ranting-ranting belakangan. Apalagi Pak Yatno pimpinan daerah mengkoordinir cabang-cabang, ya belakangan masuk surganya. Apalagi wilayah, apalagi pimpinan pusat. Pimpinan ranting lah yang berhadapan dengan jamaah gitu. Oleh karena itu, walaupun saya tidak bersedia untuk kembali ke pimpinan pusat Muhammadiyah, namun untuk pimpinan ranting Pondok Labu ini perlu ada penyegaran, perlu ada kaderisasi. Mungkin segera kita pikirkan untuk musran, musyawarah ranting ya. Walaupun pimpinan pusat Muhammadiyah saya sudah coba sounding, konsultasi, itu ada di ADRT Muhammadiyah itu pimpinan pusat boleh menetapkan lain, pimpinan pusat boleh mengambil keputusan lain demi kemaslahatan katanya. Tapi saya kira nanti kita bicarakan bersama. Ini mohon maaf, ranting kita ini belum banyak kegiatan, belum bisa mendirikan amal usaha. Kalau amal usaha dalam bidang pendidikan ya agak susah di Pondok Labu ini Pak Lurah. Cari tanah untuk bangun sekolah mahal sekali ya. Banyak rumah-rumah, termasuk rumah kami mau dijual nggak laku-laku. Di samping rumah kami itu sejak saya masuk Marga Satwa 27 itu sudah ada situ dijual, sampai sekarang belum laku-laku ya. Jadi untuk lembaga pendidikan masih agak susah. Lembaga pelayanan kesehatan, rumah sakit, klinik, aduh di Pondok Labu ini banyak rumah sakit besar ya. Ada Fatmawati, agak ke sini ada Mayapada. Walaupun sudah keluar Pondok Labu, di sana ada rumah sakit Marinir, mana lagi? Banyak sekali gitu. Nah, kalau lembaga pelayanan ya kesehatan tadi rumah sakit, lembaga pelayanan sosial, alhamdulillah Aisyah Cilandak, selain ada TK dan juga ada panti asuhan ya. Ya, tinggal perlu dikembangkan itu di area depan itu. Nah, ini sebenarnya hari ini saya ingin mengundang Gubernur DKI ya, walaupun tingkat ranting tapi yang diundangnya gubernur gitu. Yang milad keberapa dulu di Pangkalan Jati, Ketua MPR datang, Kapolri datang gitu. Nah, ini berharap, saya sudah sempat bertemu Pak Pramono Anung, sahabat baik saya, sebenarnya bersedia mau datang bahkan untuk menjadi narasumber pengajian Orbit. Mau beliau, seharusnya yang tanggal 5 itu kemungkinan beliau bisa datang, itu hari Jumat ya. Namun hari ini sudah ada acara lain, termasuk Wakil Ketua MPR RI yang ingin sekali datang, bahkan jadi penceramah seharusnya, Dr. Hidayat Nur Wahid, yang lalu bersedia, tapi kali ini ketika kita tunda beliau sudah ada
kegiatan lain ke luar kota katanya. Ya, kalau Pak Gubernur bisa datang, ya kita ingin minta itu izin untuk pemanfaatan lahan di depan panti asuhan Aisyah. Apa? Oh, jadi taman kota ya. Ya. Atau gimana kiranya Aisyah yang sudah berkiprah desa mengembangkan kiprahnya baik panti asuhan maupun TK ya. TK kan di tempat yang sama ya. Ya. Jadi mohon maaf kepada penasehat, kita belum bisa berbuat banyak. Namun kita tidak kehilangan asa, kehilangan harapan ya. Muhammadiyah Pondok Labu ya, dalam bahasa Inggris kita sebut the art of the possibles, seni menjalankan kemungkinan-kemungkinan yang baru mungkin dan telah kita lakukan. Pengajian duha bulanan kadang-kadang terhenti juga ya, dan itu pun harus berpindah dari satu masjid ke masjid yang lain, bukan masjid yang dikelola oleh Muhammadiyah tapi oleh pihak lain, dan kita meminjam dan sudah berjalan beberapa kali ya. Atau ya kemarin kita pikirkan untuk mendirikan koperasi syariah. Alhamdulillah sudah terbentuk, sudah mendapat akte notaris legalitas. Namun koperasi syariah kita ini belum bisa berjaya. Saya punya mimpi di kawasan Pondok Labu ini, Palura, entah disewa dulu gedung ya 3, 4, 5 tingkat. Disitulah koperasi syariah Muhammadiyah menjadi gedung Muhammadiyah, disewa dalam waktu 2, 3, 4, 5 tahun umpamanya. Tapi di situ menjadi tempat penjualan, mungkin nggak usah banyak batik-batik yang ada dari daerah-daerah ya, dari Pekalongan, dari Jogja, dari Cirebon, dari mana. Kemudian ya kawan-kawan kita kebetulan banyak ikut di pengajian Orbit, para desainer busana muslimah satu lantai, sehingga di situ kalau ingin mencari busana muslimah datanglah ke gedung Koperasi Syariah Muhammadiyah. Mungkin ada satu lantai khusus kuliner. Nah, kita datangkan yang pokoknya favorit di luar sana, di sekitar Jakarta Selatan, dia buka di situ. Wah, sehingga nanti masyarakat ya ada alternatif terhadap Citos. Mereka tidak ke Citos atau tidak kemana dekat Masjid Al Husna, One Bell Park. Ada satu, ini mimpi ya, harus kita wujudkan bersama-sama. Saya terus terang kalau belum yakin tentang sesuatu tidak mau saya ungkapkan secara terbuka seperti ini. Tapi kalau saya sudah yakin, saya berpegang pada Al-Quran, innahu lahaqqun mithlama annakum tantiqun, akan menjadi kebenaran, akan menjadi kenyataan seperti yang sering engkau katakan. Nah, kalau hal ini belum banyak saya katakan, tapi harus menjadi keyakinan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita tidak kehilangan asa, mari terus bergerak. Maka mungkin waktu jangka dekat ini bulan Januari ya, sebelum kita musran musyawarah ranting Muhammadiyah pemilihan pengurus baru, kalau bisa Januari dan Februari pada bulan Ramadan ada kegiatan Baitul Arqam, kegiatan training ya, mungkin nanti ada yang khusus untuk anak-anak muda. Ini sudah mulai banyak pemuda di antara kita, dan juga mungkin Baitul Arqam untuk lansia tadi ya, mungkin ya 2-3 hari atau 1 hari ya, mungkin tidak usah menginap, jadi selesai kira-kira jelang sore pulang ke rumahnya masing-masing, besok baru datang lagi gitu. Itu enggak terlalu susah. Nanti kita datangkan ya instruktur, mentor yang apa ya, punya kemampuan dalam bidang itu ya. Tidak hanya wawasan kemuhammadiyahan tapi juga keterampilan. Ini tolong pengurus yang ada ya,
untuk bisa merancang. Desember sudah terlalu sempit waktu, mungkin pertengahan Januari nanti. Dan yang kedua nanti pada bulan Ramadan ya, mulai 18 Februari kalau tidak salah ya. Itu yang bisa kita lakukan. Dan Koperasi Syariah ini nggak datang nih ketuanya nih. Oh ada Pak ya. Segera kita bangkit kembali apa yang bisa dilakukan. Berapa waktu lalu sempat jual beras ya, nggak tahu apa itu evaluasi kita. Beras dibelinya 11.500 ya. 10.000. Iya, saya bilang jualnya berapa Pak Din? Tulis di situ modal 10.500. Silakan tambah untuk dana dakwah. Jadi yang membeli terserah mau 10.600, 10.750 atau 20.000 atau 12.000. Alhamdulillah ada yang berjanji di Islamic Center di Tangerang sana per bulan per minggu maunya 1 ton. Sempat Pak Din saya bayar berapa dulu? 12.000 ya. 12.000. Tapi tolong diantarlah ke Tangerang sana. Biaya pengantaran 750.000. Ternyata untungnya 750.000. Jadi nggak dapat untung itu. Nanti kita cari lagi ya. Itu kalau saya tidak salah pendekatan metode dakwah jual beli Rasulullah SAW. Ini harga pokok tolong dibayar, tapi waktu itu harus di luar ongkos kirim gitu ya. Kalau bisa Pak Yatno, saya sudah hubungi beberapa PDM di DKI Jakarta. Kalau lancar beras dari Koperasi Syariah Pondok Labu itu dari Jakarta Utara akan beli, Jakarta Barat, Jakarta Timur, maka kita akan menjadi supplier beras untuk ibu kota Jakarta gitu. Dan barang-barang lain. Kemarin Pak Hamzah mengusahakan ada tempat di Jalan Bango itu, di ujung Jalan Marga Satwa. Ternyata ya belum bisa juga ya. Kebetulan dimiliki oleh seorang pengusaha muslim yang tinggal di kompleks Timah. Jadilah maka dengan milad kali ini kita bertekad untuk ya, segera kita rapat lagi. Ibu-ibu Aisyah segera berjaya. Alhamdulillah PDM Jakarta Selatan sudah mendirikan hampir di semua kecamatan ya cabang-cabang PCM dan ranting-ranting. Alhamdulillah di Kecamatan Cilandak sudah terbentuk 5 ya. 5 pimpinan ranting Muhammadiyah dan sekretaris pimpinan ranting Muhammadiyah Pondok Labu jadi ketua PCM. Ya, tapi aneh juga saya ketua pimpinan ranting diangkat penasehat cabang. Waduh, di Muhammadiyah ini bolak-balik gitu. Ya nggak ada masalah karena paling penting bagi kita di Muhammadiyah adalah niat. Semata-mata mukhlisin alahuddin, kita ikhlas di dalam beragama, di dalam berjuang untuk agama. Ini terima kasih kepada panitia. Sama sekali saya tidak cawe-cawe, tapi dengan maksud saya ingin memantau. Ternyata panitia masih di bawah komando sekretaris ranting sekaligus ketua cabang Cilandak dapat menyiapkan acara pada hari ini. Pak Lula betul tadi tahun lalu Bapak hadir milad kita di sebuah masjid di Cinere ya, aulanya ya. Sekarang ini di Lebak Bulus. Wah, ini sindiran bagi kita nih. Yang akan datang janganlah siapa nanti ketua pimpinan ranting harus di daerah Pondok Labu. Nah, di daerah Pondok Labu. Ya, mudah-mudahan ada gedung dan ada masjid yang bisa kita pakai. Terima kasih dan semoga peringatan milad hari ini membawa berkah dan menambah semangat baru bagi kita untuk berjuang, berdakwah dan berjihad di jalan Allah lewat Muhammadiyah.
nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibantu bawaan ibu berat ya. Ya, terima kasih banyak Pak Prof. Kepada kepala sekolah atau ibu-ibu guru TK Aisyah tampil ke depan.